Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah dan kepada utusan Allah beserta Nabi Isa Al-Masih. Karena saya sedang bekerja sama dengan Nabi Isa Al-Masih untuk memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Dalam menghadapi perkembangan zaman pada zaman sekarang ini, kita perlu untuk menyusun strategi perjalanan umat dunia dan akhirat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi, mengatakan pada zaman sekarang ini perilaku manusia sudah tidak bisa kita katakan lagi. Banyak yang membangun dan banyak yang merusak, sesuai dengan keterangan di dalam Al-Quran yang artinya kerusakan di bumi dan di laut hanya dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Bahkan sampai kubur yang permanen, yang sudah dipermanen, dirusak juga oleh masyarakat beriman. Saya akan membacakan keterangannya. Al-Mahdi, Imam Mahdi mengatakan, jika anda semua berpikir dan berakal yang sehat, tidak mungkin kubur dalam keadaan begini. Inilah yang saya adakan laporan alam khusus untuk Gunung Rinjani, supaya semua penghuni Gunung Rinjani supaya bisa didengarkan laporan alam Al-Mahdi, Imam Mahdi dari residen Bayangkara. Saya mulai mengadakan laporan alam. Al-Mahdi, Imam Mahdi mengatakan, jika anda semua berpikir dan berakal yang sehat, tidak mungkin kubur dalam keadaan begini. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Indahnya taman karena indahnya bunga. Indahnya manusia karena indahnya akhlak. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama, Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa mengatakan kepada rakyat di NTB, pancaran cahaya sinar ilahi. Sekarang ada cermin di pintu gerbang kubur atau surga. Sedangkan kubur langkah awal menuju surga. Semua masyarakat beriman, renungkan baik-baik. 1. Buruk rupa cermin gilah. 2. Indah rupa semakin diperindah, bukan semakin diperburuk. 3. Daripada bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah daripada malu untuk merusak kubur. Lebih baik mati dengan nama yang terhormat. Carilah jalan lain untuk memperindah kubur. Malu dong, beginilah kubur
dengan alasan sempit. Amanat Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa. Mari kita bersama-sama bulatkan tekad kepada palu Allah untuk menghancurkan palu awis, palu Allah, dengan agama Islam menjadi terarah. Satu, dengan agama Islam menjadi terarah. Dua, dengan ilmu agama Islam menjadi mudah. Tiga, dengan seni agama Islam menjadi indah. Empat, dengan Islam dan iman Islam menjadi yakin. Lima, dengan Al-Quran Islam menjadi jaya. Enam, dengan Al-Hadis Islam menjadi cerdas. Tujuh, dengan jiwa Pancasila kita waspadai palu awis yang berteknologi kejam dan ganas. Garis miring PKI. 8. Dengan jiwa Pancasila, mari kita bersama-sama menjaga kekuatan pemuda, pemudi, dan remaja masjid. 9. Dengan jiwa Pancasila, mari kita bersama-sama menjaga keselamatan anak-anak Nusantara, mengingat amanat Soekarno tentang amanat Nusantara, pendidikan anak-anak Nusantara ini demi agama, bangsa, dan negara. 10. Dengan jiwa Pancasila, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan kekuatan NKRI yang memiliki harga mati. Penyusun penulis Presiden Pancasila Pulau Melati Pujaan Bangsa. Al-Mahdi Imam Mahdi memiliki rasa kasih sayang umat dunia akhir zaman. Bagaimana gambaran syariat Islam, tarekat Islam, hakikat Islam, makrifat Islam, kalau kita semua tidak mengenal diri dan mengenal Allah? Dan bagaimana cara mengenal diri itu? Dan bagaimana cara mengenal Allah itu? Dan kalau kita semua tidak mengenal seperti di bawah ini, berupa pertanyaan yang mendalam. 1. Apa itu iman? 2. Apa pakaian iman? 3. Apa perhiasan iman? 4. Apa buahnya iman? 5. Apa landasan iman? 6. Apa kedudukan iman? 7. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? 8. Dan diri kita ini akan kemana? 9. Siapa yang menyembah? 10. Siapa yang disembah? 11. Siapa yang ada di dalam sembah? 12. Siapakah aku ini? 13. Siapa yang ada di dalam aku? Kesemua gambaran seperti atas tidak mampu untuk mendapatkan jawaban. Untuk mendapatkan jawaban, semua syariat Islam, semua tarekat Islam, semua hakikat Islam, semua makrifat Islam wajib dibaiat, baru ketemu jawaban ke-13 pertanyaan ini. Sebagai jalan menuju surga, jalan baiat. Siapa yang mau dibaiat, datang ke rumah saya. Teman 5 demi keselamatan dunia dan akhirat. Beginilah penjelasan sekelumit kata dalam menghadapi kerusakan kubur yang sudah saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekarang akan bersambung untuk mengenal, mengetahui mengapa Lombok menangis. Dengan judul Lombok Menangis 1 sudah berjalan penuh pada waktu gempa bumi jarak dekat jarak jauh dulu. Sekarang yang saya bahas Lombok Menangis 2.
pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus tahun 2021, buaya sebenarnya atau buaya jadian yang muncul di permukaan air laut Pelabuhan Haji Kabupaten Lombok Timur ditonton oleh semua lapisan masyarakat di sana dan disaksikan oleh semua angkatan-angkatan yang berwajib sebagai penjaga keamanan masyarakat pada saat menyaksikan buaya yang membahayakan itu. Kalau buaya yang sebenar-benarnya tidak semudah membalik telapak tangan untuk muncul ke permukaan air, mungkin ini buaya jadi-jadian yang bisa disuruh untuk melakukan sesuatu yang bersifat merugikan atau menguntungkan umat dunia akhir zaman. Apakah sekarang masih atau tidak buaya tersebut sudah di bumi, sudah dibunuh atau sudah hilang, musnah? Ceritanya sesudah hilang. Akhirnya Lombok Barat semakin punah, semakin parah. Mungkin kena dengan santet alam buaya jadian-jadian tersebut. Jadi sangat berbahaya kalau buaya jadian-jadian yang muncul di permukaan air yang ada di Lombok Timur. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021, seorang ulama waktu meninggal dunia, mayitnya hilang, hanya kain putihnya saja yang dapat disaksikan oleh keluarganya dan masyarakat banyak. Semuanya yang ikut menyaksikan menangis. Semua peristiwa ini terjadi di Kabupaten Lombok Timur juga, Kecamatan Kerare atau Pagemare. Peristiwa ini menunjukkan pekerjaan mulia yang saya dalam menjalankan pembaiatan umat dunia akhir zaman. Inilah yang dirahasiakan oleh ulama tersebut. 3. Pada malam Selasa, seorang guru ngaji di Masjid Marong pada tahun 2021, Marong Jama Utara, yang bernama Bapak Ustaz Idrus, setiap memberikan pengajian umum di masjid kami selalu memperagakan kain putih dengan judul Belajar Mati Sebelum Mati, yang diuntungkan untuk tidur, yang dilentangkan untuk tidur seperti mayit tokoh-tokoh masyarakat sebanyak 5 orang, tokoh-tokoh agama, dan sambil mengadakan tanya jawab dalam pengajian tersebut. Sedangkan berpantun rahasia kubur sambil memperagakan segala oleh Pak Ustaz mujizat. Kerahasiaannya meninggal istri Pak Udin, tukang gunting Marong Lawu. Itulah kerahasiaan memperagakan 5 orang hidup dianggap mati. Tahu-tahu menjadi kenyataan rahasia kematian pagi harinya. Yang kedua, pada malam Selasa juga, seorang guru ngaji di Masjid Marong Jama Utara yang bernama Ustaz Idrus, setiap memberikan pengajian umum selalu memperagakan kain putih, menjalankan kemujizatan Nabi Isa, memperagakan manusia hidup seolah-olah dalam keadaan mati. Pada saat berhentinya menjadi manusia mati, seolah-olah menjadi manusia hidup. Saya bersama adik disuruh juga oleh Pak Ustaz seperti tersebut di atas, tetapi saya tolak karena waspada terhadap santet alam. Tahu-tahu istri Mahrib meninggal dunia di rumahnya di muka masjid.
saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama, serta sekeyakinan. Pada tahun 2021, semua masyarakat yang ada di lingkungan Marong Jamak, Marong Pekarangan, Marong Selatan, dan Marong lainnya merusak kubur diperintah oleh Pak Lurah baru untuk merusak kubur agar tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Inilah kerahasiaan saya berjumpa dengan malaikat kubur pada waktu mencari cendawan, waktu diberikan uang sebanyak 8.000 rupiah oleh orang wanita yang tidak saya kenal. Dan pada waktu itu seorang tua berkata, dia mengatakan banyak orang mati tetapi ibarat anjing menseroboti tulang. Dan lagi banyak orang mati tetapi ibarat bantol tolang tidak ada isi. Karena kubur Marong sudah rusak, akhirnya menyelam ke kaca cermin. 2 kali dipasang kaca cermin jangka pendek dan kaca cermin jangka panjang. Pada hari itu juga kaca cermin tersebut dipasang, tetapi yang memasang tidak tahu sesudah dipasang kaca cermin jangka pendek dan jangka panjang, bahaya santet alam. Terjadilah perpecah belahan kaca masjid jarak dekat maupun jarak jauh, terjadi di Yayasan Anak-anak Nusantara, terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Sebuah sebab menurunnya makam-makam yang ada di NTB, sedangkan yang dinamakan makam, di sanalah tempat leluhur para wali-wali. Kok sekarang leluhur para wali-wali sangat dihina oleh pendakwah dari golongan tertentu. Kemudian menyelam lagi, pemasangan di kubur Marong, dipasang mesin air yang dirahasiakan oleh masyarakat. Pada waktu pemasangan mesin air, saya berada di sana. Kerahasiaannya hampir segigi naik air laut, karena saya didatangi mimpi air yang besar, dan lagi pada air yang besar itu ada pipa di dalam air. Saya bermimpi didatangi nelayan-nelayan penuh di Kampung Marong, sedangkan nelayan-nelayan itu menunjukkan rahasia lautan Ampenan. Jika terjadi gelombang tsunami, semua akan hiruk-pikuk bukan buatan, kesibukan di darat, di laut, dan di udara. Kemudian di Gegutu, sayang-sayang, pengerusakan tempat mandi anak-anak Nusantara dan tempat mandi motor, pemandian motor roda 2 maupun roda 4. Kemudian pedagang-pedagang yang ada di sekitar di Gegutu juga, dekat sayang-sayang, dirusak juga. Tetapi yang merusak bersumber dari masyarakat atau dari pemerintah untuk memperbesar jalan atau tidak, saya belum begitu tahu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Pada malam Selasa tahun 2021, saya menghadiri pengajian umum di Masjid Nurul Iman, Marong Jamak Utara. Saya berkesempatan untuk memberikan konsep tentang pembaiatan umat dunia akhir zaman. Tetapi Pak Ustaz
tidak mau membacakannya. Karena tidak membacakannya, saya mengajukan pertanyaan dengan mengatakan, Allah itu indah, suka kepada keindahan. Saya bertanya pada Pak Ustaz, bagaimana hukumnya orang-orang yang merusak kubur yang sudah dipermanen dengan alasan sempit? Sesudah dirusak kubur, Marong Lombok menangis sesuai dengan kata orang tua dulu. Kalau kubur Marong dirusak oleh masyarakat, kalau tidak salah 2 kali kubur Marong akan dirusak, tetapi Junaidi keras terhadap masyarakat. Akhirnya tidak jadi dirusak. Tahu-tahu sekarang pada tahun 2021 bisa terjadi kerusakan kubur oleh masyarakat banyak. Sedangkan saya pada waktu pergi untuk mengadakan pengawasan tentang kerusakan kubur, saya tidak ikut pergi ke kubur. Saya berbicara dengan kubur jarak jauh untuk mengetahui kerahasiaannya. Jadi pada waktu saya sedang berkomunikasi dengan rahasia kubur jarak jauh, datanglah berlomba-lomba di muka saya orang-orang yang sudah merusak kubur itu dengan membawa pisau yang tajam, batik, ladik, parang, sapu lidi, tambah dan semuanya apa yang dipakai di kubur itu. Cangkul. Semuanya apa yang dipakai di kubur itu untuk merusak berada di muka saya. Itulah kemujizatan saya untuk membendung perang saudara. Sesuai dengan kata orang tua dulu, apabila kubur Marong dirusak akan terjadi 5. 1. Pertumpahan darah, 2. Belabur darah, 3. bergunung bangkit, Terbukti berarti 4. kata leluhur 5. dulu. perang saudara. Untung keris bea ipu sudah berada di tangan saya sekarang. Jadi keris bea ipu itulah kerahasiaan yang dimaksud yang 5 tadi. Demikianlah laporan alam saya tentang kerusakan kubur yang dilakukan oleh Pak Lurah baru. Atas perintah Pak Lurah baru.